Ya alhamdulillah ada Pulau. Amin. Tante-tante, om-om, saudara-saudara. Kan udah bapak-bapak, ibu-ibu. Ya nenek-nenek kan udah nenek-nenek, kakek-kakek ya. Mbak-mbak ya. Yang sudah hadir di acara keluarga. Eyang Kakung, tahunya kan Eyang Kakung Mirat Suparno, ya alhamdulillah tetap bisa bersilaturahim, ya karena kuncinya dalam Islam itu silaturahim itu wajib, ya. Wajib bukan sunnah. Jadi kalau silaturahim itu menyambung rezeki. Ya. Amin. Ayo banyak dong. Alhamdulillah. Dan bentuk silaturahim ini dengan arisan ya alhamdulillah, terus semoga bisa terus turun temurun sampai ke generasinya Wafi, Airin, Sadam, dan Ali, terus anaknya lagi, anaknya Sadam dan seterusnya ya. Jadi dan bisa terus menyambung terus ya, karena kalau tidak ada silaturahim nanti putus ya. Terus apa lagi nih? Bingung. Masih ngelek. Cerita dong. Bagaimana pengalaman jadi haji di sana? Luar negeri. Wah. Ternyata sama aja. Kirain tuh masuk ke luar negeri ke imigrasi itu di interview dulu masuk ruangan. Ternyata sama aja kayak cek KTP. Nah, tapi sekarang susah. Karena paspor udah nggak bisa sekarang. PDN masih lagi masalah. Ya kan pakai manual. Pakai manual dicap, manual ya. Bagaimana pengalamannya di sana? Pengalamannya Soal makanan, soal panas. Oh, panas. Sering selama-lamanya di luar negeri kangen kampung halaman. Wah. Sausnya di Indonesia enak. Kalau di sana asam, kalau nggak asin, terus di sono mahal ya. Alhamdulillah Indonesia halal ya. Makanya pengalaman ya, semoga ya kalau yang mau haji itu bukan tentang berlomba-lomba tentang agama. Allah akan memampukan orang yang Allah panggil gitu, bukan terkait masalah dia. Itu mic-nya pakai dong, mic-nya pakai Pak. Jadi kita tetap tujuannya berlomba-lomba mencari akhirat, tapi untuk beribadah itu ternyata butuh uang ya. Betul itu Pak Ustadz tuh. Maisah ya. Iya. Bukan wah ini kita fokus agama ibadah, makannya daun ya. Singkong itu tahun 70-an gitu. Emang makannya daun, nasi, singkong, sambal, sedap. Kalau sekarang udah terkontaminasi sama media sosial. Iklannya banyak, AdSense-nya ya. Jadi korban AdSense ya. Pakai Grab orangnya. Apalagi ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya. Promo dulu ya. Ada, tapi jarang yang make. Jadi kalau gitu gimana Bang Haji? Itu Pak Ustadz kalau haji berapa lama ya? Wah, kalau haji sebenarnya haji itu murah. Yang mahal ongkosnya. Berapa lama? Ya nanti jadi travel dong kalau itu. Jadi travel. Oh ya udah. Jadi travel. Oke lah. Di sana biaya hidup mahal tidak?
Ntar kalau misalnya ngasih tahu jadi travel ya. Oh iya, betul lah. Jangan-jangan ya. Jadi kalau mau sekarang mau haji ONA plus nunggu 5 sampai 7 tahun 125 juta. Oh. Yang 300 juta? Yang 300 juta hati-hati itu banyak penipuan ya. Iya. Enggak, Proda. Furoda harus bener-bener orang yang travel terpercaya. Kalau enggak ntar diakalin dia yang visa ziarah. Gitu. Tapi berita-berita yang kata visa ziarah di penjara itu Indonesia hoax. Nggak beneran itu hoax, yang di penjara itu yang pakai visa umroh. Jadi di sana yang kena ditangkap. Jadi polisinya itu dimanapun ternyata polisi sama aja. Doyan duit. Polisi doyan duit. Udah kong sama tuh supir taksi sama punya hotel. Dia tahu nih yang punya hotel. Ini yang hotel udah nyewa sebulan. Dilaporin lah ke polisi biar pas 2 minggu kosong hotelnya bisa disewain lagi. Aduh. Polisi nggak dapat setoran dari pihak hotel. Aduh. Terus dibuang ke Jeddah, jadi kan katanya di penjara. Dapat informasi ini ya? Itulah makanya mainnya sama akamsi. Ya. Akamsi itu apa? Anak kampung sini. Oh. Jadi itu nggak di penjara dan nggak kena denda, cuman dibuang dikeluarin dari Mekah. Jadi Mekah itu di lockdown semua perbatasan, tapi kalau jalan kaki lewat jalan kaki setapak itu nggak diberhentiin, cuma buat mobil. Jadi dibuang ke pesisir pantai. Di situ udah ada taksinya kerja sama polisi. Mereka pokoknya luar biasa lah. Oh, luar biasa ya. Bisnis. Luang banget. Per orang ditarik 1.000 real. Semobil ada bisa 10 orang. Aduh. Jadi cuan max. Ntar pas nyampe perbatasan itu ada polisi temennya, jadi udah disesuaikan jamnya, luar biasa. Gitu. Jadi ibadah itu yang di berita itu hoax, yang katanya di penjara dan segala macam. Terus masuk Arafah katanya harus ada sertifikat hajinya. Enggak Enggak ya. Karena orang Arab sendiri mereka itu 3 juta orang jalan kaki, yang naik mobil itu 1,5 juta orang. Jadi banyak itu orang 3 juta, gimana polisi ngeken satu-satunya 3 juta orang. Kelar berapa? Bakor. Enggak. Cerita di Tanah Haram dong, apa yang dialami? Pokoknya di Tanah Haram Bilqis hilang. Beneran hilang. Dari Arafah nggak bawa HP, hilang, tapi dititipin besok-besokan hilang. Nah di situ satu banding 1 juta, ya kekuatannya doa gitu. Beneran hilang. Bisa. Oh, bukan abang nyari yang lain nggak ya? Gimana cerita? Kalau orang Indonesia itu terkenal, pokoknya orang Indonesia di Arab itu terkenal dermawan, sopan santun, pokoknya adabnya itu bagus. Jadi yang beda dibandingin Mesir, yang Bangladesh, Afrika dan lain-lain. Pokoknya orang Indonesia tenang lah, makanya gampang diakalin. Bisa hilang. Nah hilang, jadi Orang Arab perjalanan ke Arafah jalan kaki kurang lebih 7 jam kan capek. Terus di Arafah panas. Kan kalau saya ini kan merasakan gimana perjuangan Nabi dengan tenda terkenal ya. Bukan tenda-tenda yang udah bagus tetap ngeluh ya kan. Ini ceritanya beneran. Apa yang diambil hikmahnya? Keringetan basah turun 4 kilo. Kehilangan istri. Ternyata Bilqis sakit kan, sakit di Arafah, udah dehidrasi, istirahat, udah mulai ini. Nah ini desek-desekan orang keluar dari Arafah. Bayangin 3 juta orang ngantri keluar, sedangkan lebar jalanannya itu hanya 15 meter. Sebelahnya Masjid Tamiro, tapi ketua rombongannya nggak mau dikasih tahu sama yang pengalaman, maunya lewat jalanan bukan lewat Masjid Tamiro. Sedangkan Masjid Tamiro dibukain jam 8, ini udah ngantri dari jam 6. Dibuka setengah 8, jalannya baru bisa jalan. Karena kan setelah maghribnya sampai jam 7.15. Jadinya 1,5 jam ngantri di situ, tenaga habis.
terus ada polisi mau keluar pakai kendaraan, jadi mepet-mepet, ada orang yang mau dorong, ditabrak-tabrakin ke kaki. Bilkis dititipin ke adiknya malah megangin orang lain, bukan kakaknya. Enggak, karena ada pisang, ada yang pakai dorong-dorong ini. Jadi Nah, Bilkis pakai kacamata hitam. Karena silo, karena kacamata dipegang di tas kecil, nah dia jalan, ada temennya ninggalin karena ketua rombongannya juga ketua rombongannya hanya memikirkan cuan. Jadi hati-hatilah sama yang ketua rombongan dan mutoib yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi hanya memikirkan diri sendiri. Ketemunya ya udah berdoa kepada Allah. Jadi 7:30 keluar, bingung kan, lihat Bilkis nggak ada. Adanya bingung, nanya ketua rombongan sama mutoibnya, lepas tangan malah jalan terus. Akhirnya balik lagi, udah jalan 800 meter keluar Arafah. Balik lagi terus ngeliat Arafah ini pusing. Balik sejam muter-muter di sini nggak ada. Wah, 1 juta kemungkinan kemana? Ya udah pasrah ke Allah. Wah iya, masuk Arafah doanya mustajab, masuk lagi ke Arafah, jadi 2 kali masuk Arafah. Jadi 2 kali masuk Arafah. Ada di mana? Terus doa ditemuin sama temen lagi jalan, temen laporan kan pas nyisirin Bilkis, temen dia bawa bendera, punya istri nggak, kan dibikin beberapa orang, jadi per grup itu 25 orang. Pas dia dengar cerita dia ninggin bendera. Nah, Bilkis melihat benderanya, pas doa Bilkis ngeliat bendera, temen juga melihat, wah ini Bilkis, langsung di stop. Nah itu pas udah selesai doa, balik lagi di Arafah. Jadi apapun masalahnya, solusinya doa. Betul. Intinya ke Arafah dulu. Ya supaya nggak pecah. Ayo, diapain? Sebenarnya emang sengaja pas di Arafah, udah kita pisah aja dari rombongan, mulutnya dijaga. Mulutnya dijaga, emang sengaja mau pisah sama rombongan. Mulut lah dijaga, bener-bener kepisah. Kalau nggak jadinya bener-bener kepisah. Benar. Iya. Kapan-kapan bawa pakai laban, iya, pakai laban. Dan harus selalu berpikir positif. Alhamdulillah. Iya, amin. Mulut pun harus husnudzon. Alhamdulillah. Dan pokoknya ceritanya pun lagi yang lain udah nyampe jam 6, udah lempar jumroh, jam 6 masih tidur di Musdalifah karena Bilkis sudah nggak punya tenaga. Jadi banyak yang meninggal itu pas meninggal perjalanan dari Musdalifah ke Jamarot di Mina karena suhunya sampai 48 sampai 52 derajat. 52 derajat. Bayangin, Luar 2 biasa. derajat. Itu orang Indonesia meninggal mah wajar, orang tua, dan ya emang. Nah, jeleknya orang Indonesia itu ada air pancuran, air dingin bersih minum. Dititipin sama ketua rombongan, jangan minum air itu, cuma setahun sekali nyalanya. Astagfirullah. Akhirnya dehidrasi. Gak mau minum, enggak minta air bersih beneran. Tapi mereka lebih milih minta minum botolan yang sodakoan orang-orang dibandingin pancuran itu. Padahal pancuran itu air bersih, dia setiap 10 meter ada air pancuran. Tapi orang Indonesia beberapa banyak nggak mau minum. Iya, padahal ya orang itu yang Indonesia norak. Minim literasi melihat diri, wah itu air bersih, buat cuci tangan. Kan negara suci. Ya kan padahal itu air beneran, nah baiklah makanya dehidrasi. Nah, terus kalau yang meninggal dunia rata-rata orang tua. Emang pas ngeliat, pas masih di Arafah, di Musdalifah, jalan tiba-tiba duduk terus tiba kayak nggak ada kecapean. Dan yang meninggal ya di kafaninnya kayak pakai baju ihramnya. Jadi alhamdulillah syahid gitu kan. 1.400 orang itu emang karena cuaca panas, puncak-puncaknya sepanjang sejarah Mekah. Mulai tahun depan udah mulai masuk musim dingin sampai 8 tahun ke depan. Jadi yang mau haji segeralah di musim dingin gitu. Amin. Kalau yang reguler udah musim dingin Arab
Musim dingin Arab 38 derajat. Musim dingin Arab itu 38 derajat, sedangkan Jakarta 38 derajat siang-siang. Nah, gitu. Jadi Ini kalau yang paling panasnya itu ya musim dingin. Musim dingin Arab ya tetap 38 derajat. Arab itu 38. Nah, itu musim dingin. Ya kan? Ntar 7 sampai 8 tahun depan mulai masuk musim dingin. Saatnya tepat berangkat haji atau umroh. Amin.